Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, 4 warga tewas. Diduga hasil hubungan gelap, janin dibuang di tempat sampah. Aniaya seorang napi, sipir di lapas Mimika, ditangkap polisi. ...372 calon jemaah haji asal Papua Barat Daya berangkat menuju embarkasi Makassar untuk selanjutnya akan bertolak ke Tanah Suci Mekah. Suasana haru menyelimuti keluarga yang turut mengantarkan para calon jemaah haji di Bandara Dominic Edward Osok Sorong. Ratusan calon jemaah haji ini akan masuk asrama haji di Makassar sebelum mereka bertolak ke Tanah Suci. Alhamdulillah hari ini yang pesawat terakhir kita berangkat 146 yang berangkat hari ini. Jadi yang lainnya sudah berangkat secara berangsur-angsur. Jumlah kita semua 234. Dan alhamdulillah tadi kita sudah persiapan di masjid untuk keberangkatan hari ini. Kita menggunakan pesawat Lion. Isi jamaah haji sudah fit, siap berangkat. Jumlah keseluruhan 234 sudah maksimal, mereka semua berangkat. Dan sesuai dengan tiket yang ada, semua berangkat. Seluruh calon haji ini dalam keadaan sehat, namun mereka akan tetap menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir di Makassar. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, 128 calon jamaah haji bertolak ke Tanah Suci Mekah. Namun salah seorang calon tiba-tiba batal berangkat karena jatuh sakit. Sehingga jumlah yang berangkat menuju embarkasi Makassar berkurang 1 menjadi 127 calon jemaah haji. Calon haji yang jatuh sakit adalah pria berusia 56 tahun. 127. Nah yang satu itu dinyatakan sakit ya? Ya dinyatakan sakit menurut medis. Nah penguburan yang sakit itu apakah diganti oleh ahli warisnya atau seperti apa? Karena dia merasa bahwa karena ini sempit waktunya, maka dalam untuk pengurusan paspor dan untuk pemeriksaan lain, karena ini perjalanan ke luar negeri, berarti dia harus ada namanya artinya batal tunggu tetapi diberikan kesempatan untuk pada saat kuota, pada saat keberangkatan di tahun 2025. Sesuai aturan yang berlaku, calon jemaah haji yang jatuh sakit tetap bisa menunaikan ibadah haji dan akan berangkat pada musim haji tahun depan. Calon haji asal Merauke dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci Mekah pada Sabtu besok. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup riskan dengan penyakit polio, dan jumlah penderita polio di Indonesia cukup tinggi. Sebagian besar polio menyerang anak-anak antara usia 0 hingga 7 tahun. Penderita yang terserang polio akan menderita lumpuh layu, dan hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan polio secara tuntas. Untuk mencegahnya adalah dengan cara vaksinasi polio. Dengan vaksinasi sejak dini, anak-anak bisa terhindar dari serangan polio. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Herlina, mengatakan saat ini ada ribuan anak-anak di Papua Selatan yang mendapat vaksin polio di 4 kabupaten. Adalah 44.956 anak usia 0 sampai 7 tahun. Kabupaten Bovendigul
sebanyak 16.060 anak usia 0 sampai 7 tahun. Kabupaten Mapi 25.760 anak usia 0 sampai 7 tahun. Dan Kabupaten Asmat 33.146 anak usia 0 sampai 7 tahun. Dan diharapkan dengan target capaian imunisasi polio adalah 95% dari sasaran yang ada. Sementara itu, dampak COVID-19 menyebabkan upaya pencegahan polio sempat terabaikan, sehingga penyakit ini mulai merambah ke tanah Papua. Tetesan imunisasi polio yang diberikan pada 8 siswa TK Santo Bernadetta, Kelapa Lima, Merauke, menandai dimulainya Pekan Imunisasi Polio Nasional di Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.